Jadi pasca perjanjian Rum-Royan itu kan para pemimpin republik dibebaskan. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan para menteri kabinet kemudian kembali ke Yogyakarta. Tapi herannya Jenderal Sudirman tetap aja itu di hutan. Meskipun sesuai dengan perjanjian Rum-Royan, dia tidak lagi melaksanakan perang gerilya. Namun dia nggak mau itu kembali ke Yogyakarta. Presiden Soekarno kemudian berpikir Jenderal Sudirman ini masih kecewa dengan pilihan diplomasi yang diambil oleh Presiden Soekarno. Ya kita tahu lah kan, ketika Yogyakarta itu digempur oleh Belanda dengan agresi militer Belanda kedua, itu kan Jenderal Sudirman sudah wanti-wanti ya. Jenderal Sudirman itu kan mengharapkan agar Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta keluar Yogyakarta untuk memimpin perang gerilya. Dan sebenarnya Presiden Soekarno dan Hatta itu juga sudah berjanji jika seandainya Republik Indonesia itu diserang, mereka akan pergi ke hutan untuk melakukan perang gerilya. Tapi faktanya ketika terjadi agresi militer Belanda kedua itu, Soekarno dan Hatta memutuskan dengan berbagai macam pertimbangan untuk tidak ikut perang gerilya. Perbedaan cara pandang ini juga yang telah membuat isu perpecahan antara pemerintah dan militer. Tentu aja kalau isu ini terus berkembang bahaya bagi Republik. Karena itu untuk meredam isu ini, Presiden Soekarno lantas mengirim surat pribadi kepada Jenderal Sudirman. Surat pribadi dengan nada penuh hormat. Dalam suratnya itu bahkan Presiden Soekarno menyebut Jenderal Sudirman dengan panggilan Yang Mulia Panglima Besar dan meminta Jenderal Sudirman untuk turun dari hutan dan kembali ke Yogyakarta gitu. Nah, surat tersebut kemudian diantarkan langsung oleh Letkol Soeharto yang kelak menjadi Presiden RI. Disinilah keteladanan seorang Jenderal Sudirman ya. Meskipun dia berbeda pendapat dengan Presiden Soekarno tapi dia paham kita hanya sebagai seorang prajurit, bahwa sebagai seorang pimpinan militer bagaimanapun dia harus tunduk dan patuh dengan keputusan Presiden. Jenderal Sudirman datang ke Yogyakarta dengan mantel lusuhnya, dia pakai tongkat buat menopang tubuh ringkihnya yang sekian lama didera oleh TBC. Jadi waktu dia memimpin perang gerilya itu kan paru-parunya tinggal satu ya. Nah, pertemuan mereka itu langsung tegang ya. Kelihatan sekali kalau Jenderal Sudirman ini masih memperlihatkan rasa marahnya gitu ya. Masih memperlihatkan rasa kecewa beratnya gitu. Namun ya kita tahu lah Presiden Soekarno ini kan cerdik gitu. Dia pandai membaca situasi ya. Dia segera ngerangkul tuh Sudirman gitu kan. Kita tahu lah ya Panglima Sudirman ini kan gak suka basa-basi. Tapi pada posisi itu beliau diam. Beliau nggak beranjak dengan posisinya itu. Dan kemudian apa yang terjepret dari kameranya Pras Menur itu menjadi salah satu foto yang paling legendaris antara Jenderal Sudirman dengan Presiden Soekarno. Adegan ketika Presiden Soekarno itu merangkul Jenderal Sudirman yang dalam tanda kutip lagi mutung sebenarnya gitu kan. Foto ini kemudian menjadi sangat ikonik dan tersebar di berbagai media massa pada masa itu. Kita tahu lah karakternya Jenderal Sudirman ya. Dia itu kan seorang militer, nggak suka basa-basi lah, tegas gitu. Kok dia mau lah digituin sama Soekarno ya? Kalau pandangan saya sih karena memang Panglima Sudirman paham kondisi saat itu. Dia mengerti pada saat genting-genting seperti itu, ya habis diserang agresi militer Belanda kedua, perjanjian Rum-Royan, lalu menuju nanti perjanjian Konferensi Meja Bundar kan, harus dijaga dan diperkuat selalu persatuan antara seluruh komponen rakyat Indonesia untuk menghadapi Belanda tadi kan. Karena itu kalau sampai kemudian rakyat melihat pemerintah dan militer itu terpecah, itu buruk buat moral rakyat itu kan. Padahal sebelum itu kan isu-isu perpecahan antara pemerintah dengan militer gara-gara agresi militer Belanda kedua itu sudah kencang dan berhembus. Maka itu sebenarnya Soekarno mau mengklirkan isu tersebut dan Jenderal Sudirman pun paham bahwasanya isu itu harus dikelirkan gitu. Karena itu Panglima Sudirman legowo diperlakukan seperti itulah.
bukan demi Soekarno juga, tapi demi bangsa Indonesia kan. Salam Malang.